Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita selalu dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul melakukan sholat sunnah Idul Adha, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pelaksanaan kurban. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana semangat Idul Adha dalam perspektif, dalam pandangan membangun budaya sosial. Hadirin rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Dalam surat yang saya bacakan tadi, Inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya saya Allah, a'tainaka telah memberikan kamu sekalian, al-kautsar telaga kausar, fasalli maka sholatlah, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, sekian banyak mufassir menafsirkan al-kautsar itu adalah secara bahasa adalah telaga kausar, tetapi secara umum al-kautsar itu adalah al-khairu kullu, kebaikan semua yang ada baik di dunia maupun di akhirat. Itulah al-kautsar dalam makna yang lengkap. Allah telah memberikan itu, dan itu sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada kita semua. Jadi jangan khawatir, kita sudah punya surga. Ketika kita melakukan amal soleh, langsung kita dibikinkan deposit, kita dibikinkan tabungan berupa surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat maka Allah jadikan lahum untuk orang yang beriman dan beramal soleh jannatul firdausi nuzula, jannah firdaus. Jadi tidak menunggu kita dihisab nanti, tidak menunggu kita dimasukkan surga, tapi deposit atau tabungan kita sudah dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanat jannatul firdausi, kanat itu fi'il bentuk lampau, fi'il bentuk lampau yang sudah disampaikan oleh Allah dan akan diperuntukkan yang akan datang. Itu sebuah kepastian. Alhamdulillah kita sudah dijanjikan dan dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian fasolli maka bersolatlah, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Solat adalah satu-satunya ibadah ta'abbud yang tertinggi nilainya. Solat itu satu-satunya perintah yang diperintahkan oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril, langsung pada Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya solat. Awwalu ma yuhasabu indallah as-sholah. Nanti ketika dihisab yang pertama ditanyakan adalah sholat kita. Betapa pentingnya sholat seperti yang sudah kita lakukan ini tadi. Allahumma amin. Rabbika, kalau sudah melakukan sholat, kita sudah melakukan ta'abbud, kita sudah melakukan ibadah yang paling utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kok tidak mau beribadah, itu keluar dari pakem. Ada sepeda motor atau mobil diciptakan oleh pabrik kok tidak mau ditumpahi, itu keluar dari pakem. Jadi tugas khusus, tugas yang utama kita lakukan adalah liya'budun, ibadah, dan ibadah utamanya adalah as-sholah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di ayat lain. Masuklah pada hambaku,
itu sebagai syarat untuk melanjutkan masuk di surgaku. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita sudah melakukan ta'abbud ibadah yang utamanya sholat, itu artinya sudah masuk pada hambanya Gusti Allah yang kemudian nanti akan dimasukkan pada surganya. Allahumma amin. Dengan melalui syariat sholat ini ada hal-hal tertentu yang tidak banyak orang menelaah. Kalau kita aktif melakukan sholat berjamaah misalkan dalam masjid 5 kali sehari, maka di sana akan terkumpul komunitas kecil dan itu merupakan embrio persatuan. Bayangkan kita tiap hari ketemu 5 kali, sudah barang tentu itu sangat akrab di antara jamaah yang aktif di masjid atau musola terdekat 5 kali sehari. Dalam kurun waktu 1 pekan, maka lingkup embrio persatuan itu menjadi membesar. Ada dalam masjid disebut sholat Jumat. Pada kurun 1 tahunan, maka komunitas yang tadi saya sebut embrio tidak lagi embrio, tetapi sudah menjadi komunitas yang bersatu di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha seperti ini. Sekian banyak musola mungkin dijadikan satu. Itu adalah wujud persatuan kita. Dalam kasus sholat, dalam kasus haji, seluruh bangsa dikumpulkan yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji. Komunitas dunia sudah berkumpul yang Islam. Ini artinya membentuk satu persatuan di dunia. Kita tahu, kita semua merasakan tujuan hidup adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan tanpa akan wujud tanpa melalui perdamaian. Perdamaian akan hanya bisa wujud melalui persatuan. Persatuan kita sudah bangun mulai embrio yang paling kecil jamaah di masjid dan membesar seperti sekarang ini. Itulah budaya yang kita disadarkan atau dibekali oleh Allah untuk membangun persatuan, budaya, perdamaian dan kesejahteraan dunia. Itu fasolli kalau kita detailkan li rabbika. Luar biasa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mekanismenya dilakukan melalui syariat jamaah di musola, di masjid, di tempat-tempat yang menjadi kumpulnya saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wanhar ini justru mensupport bagaimana kita membangun peace building, membangun perdamaian dunia dengan meningkatkan budaya sosial. Dengan berkorban, kita merasakan bagaimana orang yang selama 1 tahun mungkin tidak pernah merasakan daging sapi. Mungkin kalau di kota besar sulit kita mencari orang yang seperti itu. Kalau di desa mungkin saja. Dalam 1 tahun hanya merasakan daging sapi ketika dibagi daging kurban. Luar biasa. Membuktikan rasa solidaritas orang yang memberi korban, orang yang berkorban terhadap orang yang menerima korban. Ini sungguh suatu ikatan yang luar biasa, sehingga semangat Idul Adha ini bisa meningkatkan budaya sosial berkorban, sehingga di antara sesama kita bisa merasakan bagaimana keakraban di antara kita. Bahkan kurban itu diberikan kepada ghairul muslim tidak masalah, justru menjadi perkat kita, menunjukkan kalau kita itu berjiwa sosial. Kita beri tetangga-tetangga kita yang bukan muslim, diperbolehkan, bukan dilarang. Memang kalau zakat fitrah atau zakat mal tidak boleh, harus diberikan pada mustahik. Tapi kalau kurban, hukumnya seperti hadiah, bisa diberikan siapa saja kecuali orang yang kurbannya nadar.
tidak boleh makan lebih dari, insya Allah lebih dari separuh. Yang kurbannya nadar, kurban nadar itu kurban wajib. Misalkan saya akan kurban sapi apabila saya lulus sekolah, tidak nih lulus sekolah, melakukan kurban sapi itu wajib dan tidak boleh ikut memakan dagingnya. Itu kalau kurban wajib. Hadirin rahimakumullah, demikian pesan perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar justru menguatkan keinginan global di dunia ini, mewujudkan kehidupan yang sejahtera melalui perdamaian, melalui persatuan, melalui keakraban di antara umat manusia, bukan hanya yang muslim, karena nasu ummatan wahidah. Ini Allah yang memberikan bahwa manusia umat yang satu harus bersatu. Jangankan perang sampai ngebom, kita menyinggung saja tidak boleh, ngerasani tidak boleh, apalagi sampai menyakiti, apalagi melukai, apalagi membunuh. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, pesan Idul Adha pagi ini adalah mari kita tingkatkan jiwa sosial solidaritas kita. Dan ini tidak hanya untuk yang kaya yang bisa berkurban, tetapi siapapun bisa berkurban, tidak hanya dengan harta tapi dengan jiwa, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan perhatian, senang menolong. Itu adalah pengorbanan. Kemudian itu berguna untuk membangun persatuan dan kesatuan, perdamaian, kesejahteraan dunia, meskipun dalam skup di perumahan alam Juanda ini. Satu skup kecil ditambahkan skup yang lain, kalau sama menjadi tradisi. Satu tradisi budaya akan wujud untuk satu negara. Budaya satu negara, satu benua dengan negara dan benua yang lain akan wujud peradaban. Itulah rute yang akan kita tempuh. Jadi apabila kita melakukan yang kecil dan kita paham kalau ini menjadi embrio, menjadi bibit-bibit perdamaian dunia, maka niat itu akan lebih kuat. Hadirin rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan ini mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالذكر الحكيم وتقبل منا إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد